Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wa khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. خصوصا المصنف هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن سيد أحمد بن زين الشعب رحمه الله ويسلم الجنة والنار وبارك في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai di syarat takbiratul ihram. Artinya kita takbiratul ihram sudah ya. Jadi di dalam membahas tentang furudus sholati an-niyatu yang pertama, yang kedua wa takbiratul ihram sudah, dan yang ketiga wa qiraatul fatihati bil basmalati wat tashdidatil arba'asyarat. Nah, kita lanjut kepada fardu-fardu salat atau rukun-rukun daripada salat. Kemarin kita sudah 2 bahas. Sekarang masuk kepada rukun yang ketiga, yaitu qiraatul Fatihah ya, bil basmalati wat tashdidatil arba'asyrata wa ikhrajid dhadi bil dha wa laysa fil Fatihati dha'an. Fardu yang ketiga adalah membaca surat Fatihah. Membaca surat Fatihah. Jadi fardu salat yang pertama kemarin itu adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, dan sekarang yang ketiga adalah membaca surat Fatihah. Nah, di dalam membaca surat Fatihah ini pun mempunyai syarat. Ya, di dalam membaca surat Fatihah ini juga punya syarat. Nanti kita akan bahas syaratnya. Sekarang kita lihat dulu keterangannya di dalam syarahnya. Wa qiraatul Fatihati wa hadha thalithul furudi bil basmalati ay ma'ha fa innaha ayatun minha li'annahu sallallahu alaihi wasallam 'addaha ayatan minha. Dan membaca surat Fatihah, dan ini adalah yang ketiga dari fardu-fardu salat. Berikut dengan membaca basmalahnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang di luar dari mazhab Syafi'i ada yang mengatakan bahwa basmalah itu bukan masuk daripada surat Fatihah.
ya tidak termasuk bagian dari surat Fatihah. Tapi di dalam mazhab kita, mazhab al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa basmalah termasuk daripada ayat dari surat Fatihah. Ya, fa innaha ayatun minha. Karena sesungguhnya surat basmalah itu termasuk ayat daripada surat Fatihah. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan minha. Karena sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitungnya sebagai satu ayat daripada surat Fatihah. Ya. Wa tashdidatil arba'a asyrata. Dan perlu diketahui bahwa tasydid di dalam surat Al-Fatihah itu berapa jumlahnya? Tasydid yang ada di dalam surah Fatihah berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Ini udah ada loh. Ada 14 tasydid. Coba kita cek. Bismillah dalam lafaz Allah ada satu tasydid. Ya. Kemudian Ar-Rahman 2. Ar-Rahim 3. Itu bismillah doang ada 3. Kemudian Alhamdulillah 4. Rabbil 5. Alamin enggak ada. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman 6. Ar-Rahim 7. Maliki yaumiddin 8. Ad-dinnya tuh tasydid 8. Iya 9. Kana abudu wa iya 10. Kana sta'in. Ihdinas sodnya 11. Siratal mustaqim. Siratal 12. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walau 13. Dol mad lazim mutsaqal kalim. Pas huruf lamnya ada 14 tasydid dalam surat Fatihah. Artinya berikut tasydidnya. Kalau seandainya di dalam membaca surat Fatihah tasydidnya tidak ada, maka syarat sah baca surat Fatihah ini tidak memenuhi syarat dan otomatis pembacaan surat Fatihah kita tidak cukup. Berarti nggak sah salatnya. Ya, jadi diperhatikan, makanya di setiap tasydidnya juga harus diperhatikan. Panjang pendeknya juga diperhatikan. Kemudian pas iyyaka na'budu wa itu harus ada tasydidnya. Sebab kalau enggak ada, nanti maknanya jadi berbeda. Sudah sering kali saya katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau tidak ada tasydidnya, yang seharusnya maknanya adalah hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan, ya. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Itu berubah makna kalau nggak ada tasydidnya jadi apa? Hanya kepada mentari pagi aku menyembah dan hanya kepada mentari pagi aku mohon pertolongan. Jadi salah tuh. Padahal nggak ada tasydidnya doang. Misal dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Enggak ada tasydid. Ini bisa membatalkan bacaan surat Fatihahnya. Karena enggak ada tasydidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati, ya. Minha salasun fil basmalah. Di antara yang 14 itu ada 3 di dalam basmalah. Tadi sudah kita jelaskan.
Falau khaffafa minha tasydidatan batalat qira'atuhu litilkal kalimah. Maka jika dia meringankan, artinya meringankan kalau dia bacanya enggak mentasydidkan, ya, maka batalat qira'atuhu, batal bacaannya pada kalimat tersebut. Kalau dia enggak membetulkan, berarti bacaan Fatihah secara keseluruhannya jadi juga batal. Kalau dia buru-buru betulin, misalkan ya kana abudu wa ya kana nasta'in, dia sadar, oh salah tadi. Ulang dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selamat dia. Silahkan teruskan. Ya. Wa ikhrajud dhad min adh-dha falau abdala dhadan bi dha'in lam tasihha qira'atuhu litilkal kalimah litaghyirihi an-nazma wal mabniyah. Dan mengeluarkan huruf dhad dari dha, artinya apa? Kita nih terkadang ada yang menganggap, ada juga ya, walau dha, aturan hurufnya keluar dha, jadi walau dha kayak huruf dha, walau dhalin yang seharusnya dha jadi seperti dha. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena terjadi perubahan nazam ya, dan mabni yaitu bentuk. Terjadi perubahan nazam, artinya nazam ini tatanan bahasanya berubah. Walaysa fil Fatihati dha'an. Coba di dalam surat Fatihah ada huruf yang tidak ada, ya, huruf hijaiyah ada berapa? 28. Ada yang mengatakan 30 termasuk lam alif dan sebagainya, ya. Nah, di antara seluruh huruf hijaiyah ini yang dipakai di dalam surat Fatihah, sisanya yang nggak kepake berapa huruf? Wah, ribet ini, satu-satu ngecek. Ya, tulis. Yang pertama, ya, dha. Yang pertama apa? Dha. Ya. Kemudian sa, jim, kha, zai, shin, fa. Ya. Nah, yajma'uha qauluka sajkhun shazzafun. Sa, jim, kha, zai, shin, za sama fa. Jadi ada berapa tuh? Ada 7. Ada tuh 7. Sa, jim, kha, zai, shin, za dan huruf fa. Coba dicek, ada nggak dalam surat Fatihah 7 huruf ini? Nggak ada. Nggak ada 7 huruf ini dalam surat Fatihah, gitu. Ya. Kemudian, kenapa kok nggak ada? Apa alasannya? Ya, apakah ada alasan khusus kenapa huruf-huruf 7 huruf ini nggak ada? Nah, Imam Nawawi di dalam syarahnya Bahjatul Wasail, ya, ini mengatakan wala'alla sirra fi adami hadhihi al-ahruf ahrufis sab'ati huna kama qila anna tha'a yushiru ila thubur wa huwa ihlaqullahil kafira. Nah, kemungkinan rahasia pada ketiadaan huruf-huruf yang 7 ini, ketiadaan 7 huruf ini rahasia, ya, kemungkinan rahasianya adalah kama qila, sebagaimana ada yang mengatakan anna tha'a, bahwa sesungguhnya huruf tha, ya, tha, titik 3 di atas, tha digigit. Ini dalam belajar makhrajul huruf, ya, makhrajul huruf, mungkin kalian sudah khatam lah, ya. Ujung lidah ada di balik gigi seri atas. Fa, ujung lidah. Fa, dia satu makhraj dengan za. Za, fa.
Nah, itu satu makhraj. Satu tempat keluar. Jangan salah menyebutkan. Nah, kemungkinan ya bahwa sesungguhnya huruf tha ini yushiru ila suburi, menunjukkan, mengisyaratkan kepada as-subur, yaitu kebinasaan. Sa karena punya makna subur, pakai sa ya, subur yaitu kebinasaan. Wa huwa ihlakullahil kafir, yaitu pembinasaan Allah terhadap orang-orang kafir. Nah, makanya huruf sa ini tidak ada di dalam surah Fatihah. Itu huruf sa. Wal jim, adapun huruf jim yushiru ila jahannam, mengisyaratkan kepada neraka jahannam. Nah, makanya tidak ada dalam surah Fatihah. Wal kha ilal khabathati wal khasarati, dan huruf kha mengisyaratkan kepada al khabathah, yaitu keburukan, wal khasarah, dan kerugian. Ya, huruf kha tidak ada dalam surah Fatihah karena mengisyaratkan keburukan dan kerugian. Wahia al-halak, yaitu al-halak, kehancuran. Wazai, huruf zai tidak ada dalam surah Fatihah. Yushiru ila zakum, mengisyaratkan kepada zakum. Huruf zai, zakum. Apa itu zakum? Zakum itu satu pohon di neraka untuk makanannya ahli neraka. Pernah viral kayaknya di medsos itu, ada di Madinah apa di Yaman ya. Pokoknya di Timur Tengah lah ya. Itu ada zakum, pohon zakum. Jadi pohon zakum itu duri mulu. Ya, ini makanannya ahli neraka. Ya, ahli neraka nanti makanannya pohon zakum. Itu durinya gede-gede, kuat-kuat lagi. Suruh makan begitu untuk ahli neraka. Ya Rabbi. Nah, makanya huruf zai di sini tidak ada karena mengarah kepada zakum katanya. Washin ila syaukah. Ya. Dan huruf shin mengisyaratkan kepada asyaukah. Ya. Syaukah itu adalah senjatanya malaikat. Senjatanya malaikat nanti buat ngebugin ahli neraka di neraka. Syaukah. Ya. Silahul malaikah finnar. Asyaukah silahul malaikah finnar. Senjatanya malaikat di neraka nanti itu syaukah. Masya Allah. Wazza ila zulmah, dan huruf za. Kenapa huruf za enggak ada di dalam surat Fatihah? Yushiru ila zulmah, karena mengisyaratkan kepada kegelapan. Mengisyaratkan kepada kegelapan. Wal fa ila al-fadhihah, dan huruf fa tidak ada di dalam surah Fatihah. Yushiru ila al-fadhihah, mengisyaratkan kepada pembukaan aib. Ya, artinya aib akan dibuka. Keaiban manusia akan dibuka nanti, fadhihah. Kemudian al-fadhihah wal afa'i. Ya, fadhihah wal afa'i. Ya, huruf fa karena mengisyaratkan kepada fadhihah dan afa'i. Apa itu afa'i? Wa hiya al-hayyatul lati la yanfa'u minha taryaqun wala ruqban wala ruqyan, yaitu ular-ular yang enggak memberikan manfaat daripada ular tersebut. Dia ada yang berbisa dan yang tidak berbisa. A'adzanallahu ta'ala min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari semua itu. Ya, jadi ini
7 huruf yang tidak ada di dalam surat Fatihah dan alasan kenapa tidak ada di dalam surat Fatihah. Baik, kita sekarang sedikit beranjak ke kitab yang lain untuk mengetahui apa syarat sahnya membaca surat Fatihah. Coba ya, di dalam ngaji Quran, kalau kalian ngaji Quran, minta sama guru kalian untuk selalu mengawali dengan baca Fatihah dulu, dengan simai. Bagaimana nih bacaan Fatihah kita, udah bener belum? Ya, sebab apa? Ini kan Fatihah di awal-awal. Kalau Fatihahnya aja udah nggak benar, yuk dari awal gitu udah nggak sah salat kita antar. Ini menentukan juga karena dia rukun. Ya. Jadi minta sama guru ngaji Quran kalian untuk fokus di Fatihah. Ya, fokus di Fatihah. Saya Fatihah doang berbulan-bulan waktu itu. Waktu di pondok. Ya. Untuk tes jadi imam waktu itu. Ya, kurang lebih 3 bulan Fatihah doang. Itu tiap hari, enggak seminggu 2 kali atau seminggu 3, enggak. Tiap hari dan tiap waktu sholat. Coba bayangkan. 3 bulanan tiap waktu sholat, habis sholat nyetor Fatihah. Enggak, ulang nanti di waktu sholat berikutnya. Setor lagi, ngulang lagi. Aduh, enggak beres-beres. Fatihah doang. Baik, syarat sah yang pertama. Jadi syarat sah Fatihah itu ada 12. Syarat sahnya membaca Fatihah ada 12. Yang pertama, tertib. Yang pertama adalah tertib. Tertib apa? Fa idza akhalla bi tartibi ma'a 'adami taghyiril ma'na lam tujzi'uhu fa yu'idu murattiban li tasihha qira'atuh. Apabila akhalla bi tartib, apabila merusak ketertiban, merusak urutan, ma'a 'adami taghyiril ma'na, disertai dengan tidak adanya perubahan makna. Memang sih ya, yang rusak itu cuma tertib, tapi makna nggak berubah. Makna tidak berubah. Lam tujzi'uh, maka tidak mencukupi. Fayu'idu murattiban, maka dia harus mengulang untuk mengurutin lagi ya sesuai tertibnya. Agar apa? Litasihha qira'atuh, agar sah bacaannya. Misal ayat ketiga kita baca nggak sesuai nomor lah, nggak sesuai urutan, ya nggak sesuai urutan misalkan. Memang tidak berubah makna, tapi kan nggak sesuai tertibnya. Nah, dia harus mengulang. Kalau nggak mengulang, nggak sah. Wa idza akhalla bitartib, dan jika merusak ketertiban disertai dengan perubahan makna, tadi kan nggak berubah maknanya, tapi hanya merusak tertibnya, merusak urutannya, hanya merusak urutan, makna nggak berubah, nggak rusak. Nah, itu kita dianjurkan untuk mengulang agar sah bacaan kita. Tapi kalau ya merusak urutan, merusak tertib, kemudian juga makna jadi berubah, maka batalat sholatuhu, batal sholatnya. Misal gimana? Kita rubah dhamir saja, ini bisa jadi berubah makna. Misal, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Oh ya, kalau seandainya kita baca maliki yaumiddin, boleh nggak? Yang biasa kita maliki yaumiddin. Bolehkah kita baca maliki yaumiddin? Boleh nggak? Dalilnya apa?
Boleh enggak? Soalnya ada yang baca Maliki Yaumiddin. Dibaca cepat padahal ada alif. Ya. Padahal panjang ya. Nah, tapi dia pendek. Maliki Yaumiddin. Bolehkah itu? Nah? Boleh? Ya, jadi kalau kita bicara qiraat boleh-boleh saja. Ya, karena memang ada, dan lagi di dalam mazhab Syafi'i memang ada yang memakai dengan bacaan Maliki Yaumiddin. Makanya huruf Fatihah kalau seandainya maliknya itu pendek jadi 154. Tapi kalau huruf maliknya itu panjang jadi 155 seluruh hurufnya. Nah, berarti kan boleh dengan dua cara tadi. Tapi kita yang sudah masyhur mimnya dibaca panjang. Nggak usah ngadi-ngadi, udah yang biasa aja. Ntar malah ditanya, kok lu bacanya pendek? Boleh. Dalilnya apa? Boleh. Boleh-boleh doang mah nggak diterima di masyarakat. Harus disertai dalil. Ya. Ntar jawabannya, ya lu kalau mau tahu makanya ngaji, gitu dah. Padahal emang kita kagak tahu, lupa. Apa waktu itu ya dibilangnya. Gitu ya. Baik, berubah maknanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan yang tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Batal sholatnya. Kenapa? Karena sudah merubah maknanya. Hanya kepada mentari pagi aku menyembah, dan hanya kepada mentari pagi aku mohon pertolongan itu. Kenapa? Tidak ada tasydidnya. Atau siratal ladzina an'amtu, bukan an'amta, an'amtu. Ya, dhamirnya dirubah-rubah jadi berubah maknanya. Ini. Itu satu. Kemudian yang kedua al-muwalat, terus menerus. Fayadurru idza fasala baina ayatiha ziyadatan ala saktatit tanaffus. Maka bisa membahayakan sholatnya jika dia memisah antara ayat-ayat dalam surat Fatihah lebih dari berdiamnya sekedar ngambil nafas. Jadi kalau mau berhenti dalam membaca surat Fatihah, berhentinya jangan kelamaan. Berhentinya hanya untuk sekedar ngambil nafas. Kalau kelamaan nggak memenuhi syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya garuk-garuk dulu. Istirahat. Nggak begini. Dia harus terus. Jadi berhentinya, istirahatnya hanya sekedar ngambil nafas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambil nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, mura'atu hurufiha. Menjaga huruf-hurufnya. Syarat yang ketiga adalah menjaga huruf-huruf Fatihah. Falau asqata harfan wahidan batalat salatuhu. Maka jika dia membuang satu huruf daripada surat Fatihah, batal salatnya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang kebuang nggak? Alamin. Ada yang kebuang nggak? Ada. Yaitu satu huruf alif kebuang. Seharusnya ain panjang berarti karena ada alif matabi'i. Tapi dia buang sehingga nggak panjang lagi. Alamin. Berarti dia telah membuang satu huruf. Nah, batal. Wa kadzalika law abdala harfan bi harfin, dan begitu juga kalau dia mengganti huruf dengan huruf yang lain. Seperti ha kecil dibaca ha besar. Ini biasa.
Jadi alhamdulillah. Hati-hati nih imam. Kita makmum kalau dengar imamnya tuh begitu buru-buru mufarokoh kalau imamnya nggak benerin. Kalau dia nggak benerin, dia terus saja padahal dia bacanya dia salah dalam huruf, yaitu hak kecil dibaca hak besar. Tapi dibaca alhamdulillah. Di dalam kitab Fathul Mu'in, haram hukumnya mengikuti imam yang salah dalam huruf, tasydid atau panjang pendeknya. Nggak boleh. Ya, kenapa kok nggak boleh? Karena kita kalau ngikut juga kita nggak mufarokoh, kita berarti telah bertalabus bi'ibadatin fasidah. Kita telah menyokong satu ibadah yang rusak. Udah tahu salah, kenapa kita masih ngikut? Makanya kriteria imam juga harus diperhatikan. Di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah ada dikatakan wala ummiyan wa huwa man la yuhsinu harfan minal fatihati illa idza iqtada bihi mithlu. Di dalam kitab Muqaddimatul Hadramiyah itu ada dikatakan, dan janganlah orang yang ummi, wala ummiyan, janganlah orang yang ummi. Apa itu orang ummi? Ya, bukan ummi fulana, ummi bukan ya. Ntar ummi siapa lagi? Wala ummiyan, yaitu orang yang ummi adalah orang yang tidak bisa membaguskan satu huruf daripada surat Al-Fatihah. Ini orang yang ummi. Dan jangan wala ummiyan wa huwa man la yuhsinu harfan, dan janganlah orang yang ummi engkau jadikan jadi imam. Siapa ummi? Man la yuhsinu harfan, orang yang tidak bisa memperbagus satu huruf daripada surat Fatihah. Illa idzaqtada bihi mithluh, kecuali orang yang mengikutinya orang yang sama kayak dia. Artinya makmumnya juga sama kayak imam, kagak bisa. Ya udah, mau diganti imam juga sama aja kan. Orang semuanya kagak ada yang bisa. Kecuali kalau ada yang bisa ngikut, yang nggak bisa nggak boleh. Mufarokoh, memisahkan diri. Tapi jangan kemana-mana. Mufarokoh itu sholat dengan tempat yang sama, di tempat yang sama, walaupun dengan samping kanan kiri kita ini semua jamaah, tapi kita sholat sendiri, nggak ngikutin imam lagi dah tuh. Nah, itu ya, menjaga hurufnya. Nah, jangan sampai ada imam yang alhamdulillah, ini kemudian ainnya, kemudian kafnya, ya, alladzi, jangan alaji, alaji. Itu huruf za, bukan jim. Jim ini juga kalau dalam makhraj jim kayak Cynthia Bella. Siapa namanya? Cynthia Laura. Cynthia Laura siapa? Iya, itu maksud saya begitu. Saya kan ini orang idem. Hujan, becek. Enggak ada ojek. Itu ya, ja. Bukan ja. Idza ja, dalam ilmu qiraat ini salah. Idza ja anas, salah. Idza ja anas. Itu jadi ja belajarnya pokoknya kayak ya belajar sama Cinta Laura itu tadi tuh, ya, seluruh dia ngajarin khusus huruf jim doang cuman.
Kemudian mura'atu tasydidatiha, menjaga tasdidnya, jangan sampai meringankan yang tebal dan mentebalkan yang ringan. Nah, jangan. Intinya coba diperbaiki lagi. Ini penyakit masyarakat juga. Maaf, saya sering katakan sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai selesai tapi satu napas. Saya katakan ini berkali-kali di dalam pertemuan-pertemuan dimanapun saya ungkapkan ini salah. Kenapa saya bilang salah? Kita perlu pertanyakan, ente mau wasol apa mau wakaf? Kalau mau wasol, akhirnya hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ini kan enggak. Nafas enggak berhenti, nafas terus enggak putus. Itu bacaan tapi diputus-putus. Ini mah wasol plus wakaf. Karena kalau seandainya nggak dibaca akhirnya, akhir ayat, huruf yang di akhir ayat, berarti dia wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ente mau wakaf apa mau wasol? Kalau mau wasol, hidupin akhirnya. Kalau mau wakaf baru silakan, tapi ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini wakaf namanya. Tapi kalau wasal, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim saya enggak kuat ambil waladdallin. Itu wasal. Kalau mau wakaf ya wakaf silakan, tapi jangan diwasal. Jangan seperti orang wasal. Ya ini bukan sering emang penyakit kita. Kalau sahabat lagi tahlilan, Al-Fatihah, cepet banget. Iya, bener gak? Ya, ngaku aja emang begitu kok penyakit kita. Saya mah per-peran aja. Kalau tanya, enggak boleh. Ya coba deh. Ya, kalau orang yang alim, dia itu alim, maka dia akan terima ini. Kalau memang dia alim. Tapi kalau dia alimnya rada, ya, maka dia hanya akan bisa ngeles dan hanya mencari dalil. Kenapa? Emang ini kenyataannya seperti itu, ya. Jadi harus diperbaiki, gitu. Kemudian an la yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat al-qiraah. Yang kelima, an la yaskuta saktatan tawilah, jangan diam dengan diam yang lama, wala qasiratan, dan juga jangan diam dengan diam yang sebentar, yaqsidu biha qat al-qiraah, yang mana diam sebentarnya itu dia atau diam yang lamanya itu dia punya niatan, punya tujuan untuk memutus bacaan. Ya. Memutus bacaan. Diam. Udah, entar dulu. Ya, tadi kan sudah di mualat tadi ya, berturut-turut. Jadi jangan lama-lama. Yang keenam, qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalah. Membaca seluruh ayat-ayatnya, diantaranya adalah basmalah. Kemudian, ini juga adamul lahnil mukhilli bil ma'na. Tidak ada kekeliruan lahan yang bisa merusak makna.
Kan yakul an'amtu an'amti. Nah, ini juga tuh ya. Enggak ada kekeliruan lahan yang bisa merusak makna. Itu kan jadi maknanya berbeda. Fatabtulu sholatuhu, maka bisa batal salatnya. Kemudian yang kedelapan, antakuna halatal qiyami fil fardi fala tasihu idza qara'a juz'an minha ma'ahawiyihi lirruku'i aw ma'anuhudihi lil qiyami. Saya contohkan, enggak. Coba ada yang mau contohin enggak di sini? Ada yang mau contoh? Hafiz, ini Fiz. Maju Fiz. Baca Fatihah, madhab ke sana ente. Madhab ke sana. Nah, berdiri. Antakuna halatal qiyam fil fardi. Membaca Fatihah posisinya dalam keadaan berdiri di dalam salat fardu. Berdiri. Fala tasihu, maka tidak sah. Idza qara'a juz'an minha, jika ada orang yang membaca sebagian dari surat Fatihah itu bersamaan dengan turun mau ruku. Artinya bacaan Fatihahnya belum kelar, dia udah main ruku aja. Misal sampai gak? Misalkan, ayo tangannya. Misal dia udah pada sampai bacaan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, nggak mau baca surat ini, dia maunya baca Fatihah doang. Bukan, misalkan lagi rakaat ketiga kan emang nggak baca surat ya, baca Fatihah doang. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, linnya udah main turun aja. Artinya apa? Ada sebagian bacaan Fatihah yang enggak di dalam posisi berdiri. Semua bagian surat Fatihah harus dalam posisi berdiri. Artinya selesaikan dengan tuntas bacaan Fatihah dalam posisi berdiri. Jangan belum kelar udah main ruku. Begitu juga saat duduk. Mau bangkit, kan baca Fatihah lagi pas diri ya. Nah, ente bangun, Allah. Nah, stop di sini. Misalkan baru seperti ini, dia udah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau buru-buru kali dia udah kebelet atau gimana nggak tahu deh. Ya, pokoknya dia masih begini udah langsung Bismillahirrahmanirrahim. Maksud pokoknya pas baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Begitu. Ya, pas bangun, Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan tadi belum tuntas berdirinya. Iya, tapi dia udah mulai aja. Gitu, makasih banyak. Jadi enggak memenuhi syarat kalau yang begitu ya. Fala tasihhu, ya tidak sah bacaan Fatihahnya kalau begitu. Kemudian yang kesembilan, an yusmi'a nafsahul qiraah. Baca Fatihah, surat Fatihah itu paling tidak kedengaran sama dirinya sendiri yang sholat. Jangan sampai enggak nih. Camkan, ingat Fatihah, karena setiap rakaat ada soalnya. Jadi paling tidak mau dia sholat jamaah, mau dia sholat sendiri, Fatihahnya harus terdengar oleh dirinya sendiri, sekurang-kurangnya oleh dirinya sendiri. Ya kalau lagi jamaah jangan sampai kayak imam bacanya. Ya tetap kita doang yang kedengaran. Lagi sholat sendiri sama. Kalau seandainya memang sholatnya itu sir, ya. Kalau sholatnya jahar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, lagi sholat di rumah sendiri, itu jahar, jangan sir. Allahu Akbar. Ini sholat yang dimana sholatnya ini adalah sholat jahar. Jadi walaupun sholat sendirian harus jahar. Apa itu jahar? Setidaknya orang yang ada di samping kita mendengar suara kita. Minimal orang yang ada di samping kita itu mendengar suara kita. Itu udah minim, jahar. Sir, setidak-tidaknya kita sendiri yang dengar, enggak orang lain, enggak di samping kita enggak kedengeran. Bisa paham ya? Jadi kalau lagi sholat sendiri di rumah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka jaharkan. Setidaknya orang di samping kita kalau ada
maka itu segitu udah kedengeran. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau ada di samping saya pasti segitu juga udah kedengeran. Ya udah cukup segitu. Jangan kayak orang jadi imam di masjid walaupun lagi sholat di rumah, ya repot ntar di belakang ente kagak ada orang, betul ada yang amin lagi. Amin. Kabur ntar. Kemudian kenapa kok harus terdengar oleh dirinya sendiri sekurang-kurangnya? Ya li'annaha ruknun qauliyun, karena dia adalah rukun qauli, rukun ucapan. Kemudian Allah yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Yang ke-10, enggak boleh menyelipkan zikir yang lain, yang asing. Jangan menyelipkan atau menyisipkan zikir yang lain. Ya. Huwallazi laisa min maslahati shalah, yaitu batas wadhabitu dzikril ajnabi, dan batasan zikir ajnabi, zikir yang asing adalah alladzi laisa min maslahati shalah, yaitu bacaan yang tidak ada maslahat di dalam salat. Seperti apa? Kalhamdilil atis, seperti mengucapkan alhamdulillah bagi orang yang bangkis. Lagi salat bangkis. Hasim, alhamdulillah. Nggak usah. Jangan. Ya. Tapi gimana kehilangan salat? Dalam hati, enggak apa-apa. Jangan diucapkan secara zahar. Ya. Fayajibu alaihi istinafuha min jadid. Maka orang yang mengucapkan tadi, yajibu, wajib alaihi, atasnya, istinafuha min jadid, mengulangnya dari awal. Oh. Ya. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin fi talkhisi fatawa ba'dil a'immati minal ulama'il mutaakhirin, itu ada keterangan dikatakan atasa fis shalah sunnalahu an yahmada sirran walau fi asna'il fatihati lakinnaha tanqati'u bidzalika fayu'iduha. Kalau ada yang jika bangkis dalam salat, disunahkan baginya untuk memuji Allah secara sir, walau fi asna'il fatihah, walaupun di tengah-tengah membaca Fatihah. Lakinnaha, akan tetapi, tanqati'u bidzalika, terputus bacaan Fatihah kita karena hal tersebut. Terus bagaimana? Fayu'iduha. Misal begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Misal. Berarti baru iyyaka na'budu langsung bangkis dia kan? Iyyaka na'budu hasib. Alhamdulillah. Di alhamdulillah tuh. Terus gimana? Ulang. Fayu'iduha. Dia ulang. Dia mengulang, ya. Kemudian kalau tadi keterangan yang awal istinafuha min jadid, dia mengulang dari awal. Kalau ini hanya mengulang pada kalimat yang dia bangkis tadi yang enggak sempurna. Misalkan iyyaka na'budu wa hasim. Alhamdulillah. Ulang iyyaka na'budu. Ya, jadi ada yang mengatakan mengulang dari iyyaka na'budu lagi, ada yang mengatakan istinafuha min jadid, mengulangnya dari awal. Kemudian 11, ada musarif falau qasada bi qira'atihi ghaira fatihati shalah fala tasih. 10. Ya, 2 lagi ya. Ya, tidak ada perkara yang memalingkan, ya, tidak ada perkara yang memalingkannya. Ada musarif falau qasada bi qira'atihi, maka jika sengaja bermaksud untuk membacanya ghaira Fatihah, selain Fatihah salat, fala tasihhu, maka enggak sah tuh. Jadi kalau kita baca surat Fatihah tapi tidak bermaksud untuk, ya, tidak bermaksud untuk membaca Fatihah salat, cuma misal zikir, ya, dengan niatan zikir misalkan. Nah, ini nantinya
Kalau seandainya bacanya di qiyam, dia nggak bermaksud untuk baca Fatihah untuk sholat, tapi hanya untuk zikir, maka ini nggak sah sholatnya. Tapi kalau seandainya bacaan ini dia memindahkan bacaan, memindahkan rukun qauli ke tempat yang lain, ya, maka nanti dia sujud sahwi. Di dalam Fathul Qarib dikatakan demikian, ya. Kemudian 12 ya. Kaunuha bil arabiyyah fala yajuzu tarjamatuha. Kaunuha bil arabiyyah. Nah, harus dengan bahasa Arab. Fala yajuzu tarjamatuha. Tidak boleh menerjemahkannya. Berhubung jam 10 sudah, maka saya tuntaskan dulu. Saya stop, tapi insya Allah minggu depan, ketemuan selanjutnya, ya. Tadi kan dikatakan yang nomor 12 nih, nggak boleh menerjemahkan bacaan Fatihah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seandainya orang tersebut memang nggak bisa baca Fatihah? Lalu apakah dia selamanya nggak sholat? Ya, dia nggak bisa baca Fatihah, terus gimana dong? Apakah dia nunda dulu sampai dia hafal dulu baru dia mulai sholatnya? Nggak bisa. Kewajiban terus berjalan. Terus apa solusinya? Nanti al-hukmu idza ajaza 'anil Fatihah. Hukum jika dia lemah di dalam membaca Fatihah ada 5 perkara. Ya, insyaallah pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ada? Enggak ada? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'inhum 'alaihi wa wafiqna lil khair wa a'inna 'alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabb.